Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia dan juga teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita secara maksimal, baik kita yang sedang bekerja maupun sedang belajar bagi siswa dan mahasiswa. Pagi hari ini saya ingin menjawab suatu pertanyaan gitu ya dari mahasiswa. Saya sudah mendengar pertanyaan ini beberapa kali sebenarnya, dan beberapa kesempatan juga sudah saya jawab secara langsung gitu ya. Namun dengan membuat video ini saya kira jawaban saya akan lebih banyak dan juga lebih fokus gitu terhadap apa yang ditanyakan. Nah, pertanyaan itu yang kemarin terakhir itu dari saudara Irvin yang ada di Kalimantan kan, yang juga mengikuti beberapa mata kuliah yang saya ajar di kampus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses gitu. Jadi begini, untuk bisa menjadi seorang mahasiswa yang sukses, kita harus tahu dulu kriteria sukses itu yang bagaimana. Karena ada beberapa persepsi begitu ya yang keliru terhadap kesuksesan mahasiswa. Bahkan sampai orang tua kadang pun salah paham gitu, bahwa orang banyak menganggap kalau sukses menjadi mahasiswa itu ya yang IPK-nya tinggi. Padahal menurut saya gitu ya, IP tinggi itu bukan jaminan daripada kesuksesan dia sebagai mahasiswa ya. Karena apa? Karena di dalam proses belajar saya berkali-kali mengatakan, kita belajar di perguruan tinggi itu ya tidak melulu hanya ingin mengembangkan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Oleh karena itu untuk menjadi mahasiswa yang sukses, kita tidak cukup hanya belajar di bangku atau di ruang kelas gitu. Jadi hanya pulang pergi dari rumah ataupun dari kos ke kampus dan seterusnya begitu, tanpa disertai dengan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan ekstra kampus katakanlah ya, atau kegiatan ekstra di luar kelas ya. Itu pasti kita tidak akan mencapai apa yang saya sebut sebagai mahasiswa sukses ya. Jadi mahasiswa sukses ya itu harus benar-benar aktif di berbagai kegiatan yang diselenggarakan di sebuah perguruan tinggi. Ya, kuliah di dalam kelas juga iya, karena itu memang tujuan utama ataupun proses pendidikan yang paling mendasar, yaitu mengikuti perkuliahan yang disampaikan di dalam kelas-kelas gitu. Dan kelas itu sekali lagi itu adalah ruang kecil begitu ya, ruang yang sangat terbatas gitu ya. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu kan sangat terbatas ya. Jadi hanya ditentukan dengan jam dan juga dengan tema-tema yang sangat spesifik begitu. Nah, bagaimana kita untuk menambah pengetahuan yang jauh lebih banyak daripada ruang kelas yang sempit itu? Saya selalu menyarankan organisasi adalah tempatnya. Organisasi kemahasiswaan yang memang di semua perguruan tinggi saya kira itu sudah disediakan ya, dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dari DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada HMPS, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Himpunan Mahasiswa Program Studi ya, juga organisasi-organisasi lain yang lingkupnya mahasiswa ya. Kalau di Muhammadiyah saya selalu merekomendasikan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah begitu. Nah,
organisasi-organisasi kemahasiswaan ini memiliki peranan yang cukup besar, ya saya katakan cukup besar, ya. Karena apa? Karena disitulah tempat menempat teman-teman mahasiswa untuk menjadi pemimpin ke depan, ya. Ya, saya selalu mengatakan teman-teman yang aktif di organisasi itu memiliki sense of crisis yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman mahasiswa yang tidak terlibat sama sekali di pergerakan kemahasiswaan, ya. Dan di situ ya adalah kesempatan mahasiswa, para aktivis itu sendiri untuk menempa diri begitu ya, untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional terutama ya, kecerdasan emosional. Karena di situ apa? Mereka dituntut untuk jauh lebih disiplin daripada para mahasiswa yang tidak aktif di organisasi, ya. Karena apa? Kalau mereka yang hanya kuliah saja gitu ya, itu mereka hanya fokus untuk belajar dan mereka hanya mengejar IP gitu ya. IP 4 katakanlah seperti itu. Jadi mereka hanya belajar, membaca buku, ikut interaksi di dalam kelas. Sementara mereka tidak punya sense of crisis, tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya gitu. Jadi dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri, ya. Yang penting IPK-nya tinggi, yang penting dia tidak bolos kuliah dan lain sebagainya. Sementara dia tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi teman-temannya di dalam kelas. Tetapi kalau mereka yang ikut di organisasi, ya mereka kan berpikir itu. Saya ambil contoh lah gitu, yang saya selama saya menjadi mahasiswa S1 itu aktif di organisasi, di IMM begitu semuanya. Nah, itu kan mereka punya program kerja semuanya. Program kerja pemberantasan buta huruf baca Al-Quran bagi anak-anak di lingkungan kampus S2, di lingkungan kampus 2 UAD begitu. Kemudian kami membuat bergabung di teman-teman TPA mengajar TPA, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak yang ada di lingkungan kampus begitu ya. Kemudian juga memberantas buta huruf baca Al-Quran untuk teman-teman mahasiswa di program studi maupun di fakultas sastra waktu itu ya, sastra begitu. Artinya membantu program-program yang ada di universitas juga begitu. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan pendampingan ya, baik sekolah SD gitu ya di pelosok-pelosok, kemudian pembinaan TPA, pembentukan organisasi pemuda di suatu masjid untuk menggerakkan kegiatan TPA. Kemudian juga Baksos gitu ya, mengadakan sejenis penggalangan dana untuk membantu kekeringan di Gunung Kidul, untuk membantu suplai air bersih dan lain sebagainya begitu. Nah, dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekstra kampus seperti itu begitu, otomatis kan seorang mahasiswa itu harus menyisihkan waktu, ya dia harus komitmen terhadap belajarnya, materi-materi yang disampaikan di dalam kelas, dan juga dia harus menyisihkan waktu yang tidak mudah begitu ya untuk memikirkan solusi-solusi atau melakukan aktivitas-aktivitas mengejawantahkan idealisme mereka begitu untuk kebaikan orang banyak gitu. Makanya saya sering katakan menjadi aktivis itu ya kita harus fight, harus berkorban. Kadang kita mengalah begitu, dapat nilai B katakanlah tidak masalah lah. Bahkan kalau zaman saya dulu lebih ekstrim lagi gitu ya. Jadi tidak lulus kuliah tidak masalah begitu zaman dulu ya, karena waktu saya kuliah itu belum ada pembatasan ataupun ketentuan yang lebih ketat seperti sekarang ya. Kalau zaman dulu tidak ada jumlah kehadiran minimal 75%, itu tidak ada gitu. Sehingga kami mahasiswa itu memiliki peluang yang lebih besar gitu ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial atau di luar kelas gitu ya. Porsinya jauh lebih banyak gitu intensitasnya daripada pemikiran kita untuk belajar khusus hanya di kelas saja gitu.
Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting gitu ya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kegiatan ekstra ini sangat penting untuk teman-teman di dalam mengembangkan kecerdasan emosional. Karena kalau Anda sudah terbiasa menata hidup Anda secara disiplin begitu ya. Itu kan kalau kegiatannya lebih banyak gitu kan menuntut Anda lebih disiplin. Ya, karena kalau Anda tidak disiplin pasti akan ada hal-hal yang kalahkan begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu ya. Ada beberapa juga sih kasus-kasus di mana teman-teman aktivis itu biasanya kuliahnya molor, kemudian IPK-nya tidak karuan begitu. Nah, itu jangan sampai terjadi juga gitu. Karena tujuan kita gitu ya di dalam mengikuti organisasi itu sebenarnya ingin mendapatkan jauh lebih banyak begitu ya daripada teman-teman yang tidak mengikuti organisasi. Ya IP boleh lah, tapi boleh lebih kecil lah, tetapi jangan sampai melebihi ambang batas begitu. Jangan sampai kurang dari 3. Kalau jadi aktivis IPK-nya 3 di bawah 3 yaitu menjadi persoalan begitu, atau bahkan jauh lebih rendah daripada itu, mungkin kurang dari 2,75 yaitu wassalam gitu ya, tidak ada lagi yang bisa diandalkan di situ gitu. Ya makanya standar yang mungkin bisa saya berikan IP 3 itu cukup lah, karena IP itu nanti hanya menjadi syarat administratif. Ya, selanjutnya untuk mengikuti tes untuk diterima di dunia kerja itu adalah keterampilan Anda. Keterampilan ini macam-macam, keterampilan sesuai dengan bidang yang Anda geluti dan juga keterampilan bekerja sama. Nah, keterampilan bekerja sama itu tidak akan pernah didapatkan hanya di bangku kuliah, di bangku sekolah, di ruang kelas maksud saya. Tetapi Anda bisa dapatkan itu di ruang-ruang yang lebih besar, yaitu yang ada di organisasi kemahasiswaan begitu. Nah, selanjutnya manfaat kegiatan organisasi kemahasiswaan itu juga saya sering menyebutnya sebagai social guide atau kontrol sosial lah katakanlah. Ya, karena apa? Karena kalau kita mengikuti suatu komunitas, di situ kita akan digiring sesuai dengan identitas komunitas itu. Nah, kalau komunitas kemahasiswaan itu kan sudah jelas. Kalau semuanya HMPS itu kan pasti mengembangkan keilmuan. Ya, teman-teman yang bergabung di HMPS itu ya semuanya di sastra Inggris nih, HMPS sastra Inggris. Nah, mereka pasti program kerjanya kan terkait dengan pengembangan bahasa Inggris ya, debat bahasa Inggrisnya, ya kemampuan cerita bahasa Inggrisnya, dan lain-lain terkait dengan pengembangan bahasa sesuai dengan program studi. Nah, kalau kegiatan yang lebih luas seperti di IMM ya, saya katakan IMM begitu ya, itu selain cakupan yang terkait dengan kemahasiswaan ini jauh lebih luas lagi gitu, karena IMM itu kan bergerak di 3 bidang ya, bidang kemahasiswaan, bidang keagamaan, dan bidang kemasyarakatan. Nah, bidang keagamaan ini otomatis gitu ya, IMM membentuk pribadi-pribadi mereka itu lebih banyak gitu ya belajar tentang agama gitu ya, dinamika, diskusi, dialektika yang dibangun itu berdasarkan nilai-nilai agama. Makanya teman-teman IMM itu biasanya bacaan buku tentang keagamaannya itu jauh lebih banyak begitu. Termasuk saya ketika saya kuliah S1, koleksi buku saya tentang agama, filsafat, politik, sosial, itu jauh lebih banyak daripada buku-buku pelajaran bahasa Inggris yang harus saya pelajari di jurusan begitu. Nah, dari situlah begitu ya, kalau di organisasi kemahasiswaan itu sudah punya katakanlah identitas ya begitu, itu menjadi kontrol sosial buat kita ya. Kalau kita sudah tergabung di MM, maka ya bacaan kita harus banyak, pengetahuan agama kita juga harus lebih daripada yang lain, atau juga itu bisa sebagai tempat kita untuk belajar bagi teman-teman yang belum paham ataupun belum banyak berkecimpung di pergerakan keagamaan. Kemudian di MM itu yang ketiga, selain gerakan kemahasiswaan, keagamaan, yang ketiga adalah gerakan kemasyarakatan ya.
itu tadi seperti yang saya sebutkan, ada desa binaan atau sekolah binaan begitu ya. Di SD, salah satu SD di Delingo gitu semuanya itu kita semuanya beberapa sebulan satu kali atau minimal satu kali datang ke sana, memberikan motivasi kepada teman-teman pengajar Karang Taruna untuk mengembangkan sistem pendidikan Al-Quran yang ada di daerah itu dan lain sebagainya, atau mengadakan bakti sosial dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada latihan bagi mahasiswa untuk memiliki rasa kepedulian gitu terhadap sesama yang diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang difungsikan untuk kepentingan orang banyak ataupun generasi anak-anak sekolah ya, yang membutuhkan spirit dari teman-teman mahasiswa ya. Karena apa? Karena menurut saya itu hal-hal yang paling penting gitu ya. Jadi posisi mahasiswa itu kan suatu status yang istimewa begitu ya. Apalagi di desa-desa, kalau teman-teman sebagai mahasiswa datang ke desa, Anda punya gagasan ini untuk mengembangkan, membantu pemikiran lah begitu ya yang ada di desa itu begitu. Saya kira anak-anak bahkan sampai orang tua pun akan sangat support dan sangat senang begitu ya. Ada kontribusi yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa kepada masyarakat lebih luas begitu. Nah, itu beberapa poin begitu ya untuk menjadi sukses menjadi sebagai mahasiswa. Itu sekali lagi bukan sekedar IP-nya yang tinggi gitu ya, tetapi harus diiringi dengan aktivitas-aktivitas yang menggugah sense of belonging gitu ya terhadap segala hal gitu ya yang ada di dunia kemahasiswaan gitu, termasuk di dalamnya pikiran-pikiran ataupun gagasan-gagasan yang diperlukan di dalam masyarakat, baik masyarakat mahasiswa maupun masyarakat secara luas begitu. Nah, di samping itu gitu ya, sekali lagi selain belajar di dalam kelas, ikut organisasi, nah ini komunikasi dengan teman-teman itu ya akan lebih intens, akan terjalin lebih kuat kalau Anda bergabung di organisasi. Makanya ketika di organisasi itu ya Anda melakukan komunikasi yang bukan sekedar komunikasi biasa tanpa makna gitu. Tapi di situ Anda melakukan dialektika, karena di organisasi itu kan sering melakukan diskusi-diskusi baik tentang program kerja, baik tentang diskusi tentang isu-isu yang terkait di lingkungan kampus, bahkan sampai mendiskusikan isu-isu terkait dengan fenomena yang terjadi di ranah sosial politik, kebudayaan dan lain sebagainya begitu. Nah, komunikasi dengan teman-teman lewat organisasi itu jauh lebih efektif dan lebih mendorong kita untuk berkembang, karena dengan melakukan dialektika dengan teman-teman itu akan banyak hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Kemudian ya sebagai mahasiswa, kalau kendaraan kita sudah organisasi kemahasiswaan, interaksi kita dengan dosen, dengan pejabat di fakultas, di prodi, bahkan sampai universitas itu akan terbuka lebih lebar. Sehingga interaksi dengan orang-orang istilahnya istimewa dalam tanda kutip ya, yang memiliki jabatan-jabatan tertentu di jurusan, di fakultas sampai ke universitas itu jauh lebih luas begitu. Dan disitulah kesempatan yang lebih besar lagi gitu ya untuk teman-teman aktivis. Seperti saya contohkan, waktu saya ketua Korkom itu interaksinya sudah para rektor begitu ya, rektor UIN almarhum Prof. Simo, kemudian Prof. Amin Abdullah, kemudian beberapa dosen yang juga memiliki ketertarikan ataupun keberpihakan terhadap kegiatan kemahasiswaan, seperti Pak Andi Dermawan, kemudian Pak Musa Asari, Prof. Musa Asari gitu ya. Zaman dulu belum profesor ya. Nah, apalagi
ya dengan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan kampus kita sendiri. Ketua Korkom itu sangat dekat dengan Rektor Prof. Sugianto, kemudian Pak Dr. Kasyono M. Hum gitu ya, waktu itu sebagai WR kemahasiswaan, pernah jadi rektor juga, kemudian Pak Dekan di jurusan sains ini. Jadi tingkat Korkom itu interaksinya sudah lingkupnya itu sudah sangat luas, dan disitulah sebenarnya yang menjadi bekal juga saya bisa menjadi dosen gitu. Saya yakin kalau dulu saya tidak aktif di organisasi, saya kira akan sangat berat gitu ya untuk menjadi dosen di sini, karena salah satu poin penting gitu ya untuk sukses belajar gitu ya atau sukses untuk mendapatkan pekerjaan secara mudah, yaitu kita harus memiliki jaringan atau network yang luas begitu ya. Kalau lingkungan jaringan Anda luas begitu ya, itu saya kira untuk kedepannya ketika Anda lulus begitu ya, Anda tidak perlu mencari-cari pekerjaan, tidak perlu lama-lama atau bingung mencari pekerjaan begitu ya. Saya juga setelah lulus saya langsung ngajar di sini. Saya lulus di bulan Mei 2003 gitu ya. Kemudian sebelumnya saya dapat pekerjaan di LSM, tapi juga di sisi lain saya ditawari untuk ikut kompetisi menjadi dosen, dan menjadi dosen itu sudah ditawari sejak awal gitu. Artinya itu sudah datang dengan sendirinya gitu. Ya meskipun kita tetap berusaha, tetap mengikuti prosedur tes dan lain sebagainya, tetapi banyaklah orang-orang atau teman-teman yang mengarahkan saya untuk mendaftar menjadi dosen begitu. Nah itu saya kira yang bisa saya share kepada saudara Irvin dan juga teman-teman yang lain. Saya kira ini menjadi pengetahuan yang perlu gitu bagi teman-teman mahasiswa, karena sampai hari ini begitu ya masih banyak mahasiswa yang masih berorientasi pada IPK dan seterusnya begitu. Sementara mereka mengabaikan aktivitas yang dilaksanakan oleh teman-teman ormawa, organisasi kemahasiswaan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan mudah-mudahan juga kita berdoa gitu ya, kita COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara offline dan Anda bisa mengikuti ya aktivitas-aktivitas ekstra yang ada di kampus ini secara baik, dan itu akan memberikan bekal yang terbaik buat masa depan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.